Pemadam kebakaran. A. Definisi kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu unsur 1. Bahan bakar, yaitu bahan yang mudah terbakar, misalnya BBM. 2. Udara, O2, yaitu oksigen atau O2. 3. Titik nyala, yaitu suhu saat bahan bakar mulai terbakar, misalnya dalam derajat Celcius. Hubungan ketiga unsur kebakaran. Gambar 5.13 unsur kebakaran. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. 1. Bahan bakar. A. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah daripada bahan bakar cair dan gas karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Tabel 5.1. Bahan bakar padat. Nama bahan bakar. 1. Belerang. 2. Fosfor. 3. Seng. 4. Aluminium. 5. Magnesium. B. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani. Apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, sampai penyimpanannya. Tabel 5.2 Bahan bakar cair. Nama zat cair dan rumus kimianya. 1. Ether ROR atau kurung buka C2H5, 2O. 2. Benzena C6H6. 3. Aseton CH3COCH3. 4. Metanol spiritus CH3OH. 5. Ester RCOOR. 6. Karbon disulfida CS2. 7. Asetaldehid CH3CHO. 8. Asam asetat CH3COOH. 9. Petroleum C8H18, C. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya. Karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika disimpan. Pada saat diangkut dan disimpan harus dalam posisi tegak. Hal ini dimaksudkan jika terjadi ledakan. Lontaran katup tabung ke arah atas sehingga tidak mengenai orang di sekitarnya. Tabel 5.3. Bahan bakar gas. Nama zat cair dan rumus kimianya. 1. Gas alam komponen utama CH4. 2. Asetilen C2H2. 3. Hidrogen H2. 4. Etilen oksida C2H4O. 5. Metana CH4. 6. Karbon monoksida CO. 7. Butana CH3CH2CH2CH3. 2. Udara, O2. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, di antaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk bagian dari segitiga kebakaran, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting dalam proses kebakaran. Sebenarnya kebakaran tidak akan terjadi jika kita bisa mengisolasi oksigen dari dua unsur lain segitiga kebakaran. Namun karena oksigen dalam udara walaupun hanya sekitar 28% tetapi persediaannya tidak terbatas, sulit untuk mengisolasinya. Oksigen murni yang dikemas dalam tabung juga harus diwaspadai. Kendati tidak mudah terbakar, namun tekanannya sangat tinggi dan menyebabkan terjadinya kebakaran. 3. Titik nyala. Titik nyala sering dikatakan sebagai peletup. Penyebabnya adalah A. Gesekan, B. Loncatan listrik, C. Percikan api, D. Panas, E. Tekanan, F. Dan lain-lain.
Pada bahan-bahan tertentu, panas titik nyala dapat menyebabkan terbakarnya bahan tersebut tanpa adanya penyalaan api lebih dahulu. Perhatikan tabel 5.4 berikut ini untuk melihat bahan, berat jenis. Perbandingan berat terhadap udara, titik nyala, OC derajat Celcius, batas menyala, persen dalam persen, suhu nyala sendiri, OC derajat Celcius, nyala atas pemanasan, kemungkinan campur air. Bahan-bahan itu antara lain, amonia, asetilin, aseton, bensin, benzen, etil alkohol, etil ether, minyak bumi. B. Klasifikasi kebakaran. 1. Kebakaran kelas A. Kebakaran dari bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, pakaian dan sejenisnya. Jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok. 2. Kebakaran kelas B. Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya. Jenis alat pemadam yang digunakan adalah jenis busa sebagai alat pemadam pokok. 3. Kebakaran kelas C. Kebakaran listrik, seperti kebocoran listrik, korsleting, termasuk kebakaran pada alat-alat listrik. Jenis alat pemadam yang digunakan adalah jenis kimia dan gas sebagai alat pemadam pokok. 4. Kebakaran kelas D. Kebakaran logam seperti zinc, magnesium, serbuk aluminium, sodium, titanium dan lain-lain. Jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis khusus yang berupa bubuk kimia kering. C. Cara penanganan kebakaran. Lihat gambar 5.2 diagram sistem pengendalian kebakaran berikut. Kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Pencegahan kebakaran, 2. Pemadaman kebakaran, 3. Prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tersebut diperlukan sistem pengendalian kebakaran, SPK. Dalam kaitannya dengan kondisi kebakaran, ada 5 hal yang harus dilakukan dalam SPK ini. 5 langkah tersebut terdiri dari 1. Mencegah penyalaan, 2. Pemadaman tahap dini, 3. Mencegah pertumbuhan api, 4. Mengontrol asap, 5. Melakukan evakuasi. 1. Pencegahan kebakaran. Surat Keputusan Menaker Nomor 187 Men. 1990 yang mengatur tentang Material Safety Data Sheet, MSDS. MSDS adalah dokumen tentang satu bahan kimia yang harus ada pada industri yang membuat, menyimpan, atau menggunakannya, yang memberikan informasi tentang bahan kimia tersebut. Informasi ini meliputi 1. Identitas bahan, 2. Komposisi bahan, 3. Identifikasi bahaya, 4. Tindakan P3K, 5. Tindakan penanggulangan kebakaran, 6. Tindakan terhadap tumpah dan bocor, 7. Penyimpan bahan, 8. Pengendalian, 9. Sifat fisik dan kimia, 10. Reaktivitas dan stabilitas, 11. Toksikologi, 12. Ekologi, 13. Pembuangan limbah, 14. Pengangkutan, 15. Peraturan dan perundangan, 2. Pemadaman kebakaran. Ada 3 tahap pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan tahap-tahap terjadinya kebakaran. Tahap tersebut meliputi A. Memadamkan api tahap dini, B. Mencegah api tumbuh, C. Mengontrol asap. A. Memadamkan api tahap dini. Lihat gambar 5.3 dan tabel berikut ini. Setiap kebakaran dimulai api yang kecil, jika tidak segera diketahui dan dicegah, api akan membesar. Pemadaman api tahap dini merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar.
Alat yang dibutuhkan pada tahap ini adalah alat pemadam api ringan, APAR. Hidran yang menyediakan air bertekanan tinggi, fixed system yang biasa terpasang di gedung-gedung. Serta peralatan lain di sekitar kita yang bisa digunakan untuk proses pemadaman api seperti karung goni, selimut, serta barang sejenis yang bisa menyerap air dan menutup api hingga terpisah dari udara. APAR merupakan alat pemadam api yang sangat populer di kalangan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar mereka tidak mengetahui jenis dan cara penggunaannya. Jenis APAR cukup banyak, tergantung dari kemampuan memadamkan kebakaran pada jenis bahan bakar tertentu. A. Memadamkan api tahap dini. Cara penggunaan APAR, lihat gambar APAR berikut ini. 1. Buka kunci pengaman. 2. Pegang tabung APAR dalam posisi tegak. 3. Tekan handle pembuka. 4. Arahkan ke bahan yang terbakar, jangan arahkan ke apinya. 5. Semprotkan APAR secara periodik, 1 periode 3 detik. Jika dioperasikan kontinu, APAR hanya dapat dioperasikan 8 detik. Untuk pengoperasian APAR, lihat gambar 5.4 berikut. B. Mencegah api tumbuh. Jika api TDK segera dikuasai dan semakin membesar, maka diperlukan langkah untuk A. Melokalisir api. B. Melakukan pendinginan. C. Menguraikan bahan yang terbakar. Lihat gambar 5.5 segitiga api. C. Mengontrol asap. Sebagian besar bahan yang terbakar menghasilkan asap. Asap yang berupa gas yang mengandung berbagai unsur, sangat membahayakan kesehatan. Bahkan banyak korban jiwa dalam kejadian kebakaran yang disebabkan karena menghirup asap yang berlebihan. Oleh sebab itu timbulnya asap harus dapat ditangani dengan baik. Cara penanganan asap. 1. Penerapan tata udara sesuai standar pada suatu bangunan. 2. Pemasangan alat deteksi asap. 3. Pemasangan instalasi smoky fan. 3. Prosedur evakuasi. Keselamatan manusia merupakan hal yang terpenting dalam kebakaran. Ketika kebakaran sudah membesar dan tidak bisa diatasi dengan APAR, maka yang harus dilakukan adalah melakukan evakuasi manusia maupun barang. Pelaksanaan evakuasi dilakukan sesuai sistem evakuasi yang ada pada gedung bangunan yang terbakar. Gedung yang baik memiliki sistem evakuasi yang standar, misalnya lebar pintu harus dapat dilalui 40 orang per menit. Ada petunjuk rute yang harus dilalui ketika terjadi kondisi darurat. Ada akses jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran, dan lain-lain. Mengingat pentingnya langkah-langkah evakuasi jika terjadi kebakaran, maka perlu adanya manajemen yang baik, SOP. Latihan secara berkala dalam menghadapi kejadian kebakaran, dan penyebaran informasi tentang cara-cara penanggulangan kebakaran.